warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Purnamasidi dari jurusan Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Pekalongan. Dan saya Suciati Chandrasari dari jurusan Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Pekalongan. Kami membuat sebuah media pembelajaran yang berjudul Anekdot.med yang melatar belakangi kami dalam pembuatan aplikasi Anekdot.med atau media pembelajaran Anekdot.med. Pandemi COVID-19 berdampak besar pada seluruh sektor yang ada di Indonesia, salah satunya yakni sektor pendidikan. Dunia pendidikan juga ikut merasakan dampak dari COVID-19. Pendidikan harus memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan, meskipun peserta berada di dalam rumah. Solusinya, pendidikan dituntut mendesain media pembelajaran sebagai inovasi dengan memanfaatkan media pembelajaran secara daring. Dengan adanya Anekdot.med diharapkan dapat membantu kegiatan belajar mengajar secara daring di rumah. Hal ini sejalan dengan masa disrupsi di era Society 5.0 yang mana saat ini kita sudah hidup berdampingan dengan teknologi. Tujuan dibuatnya aplikasi Anekdot.med yakni yang pertama, untuk meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa terhadap mata pelajaran matematika. Yang kedua, untuk menciptakan media pembelajaran yang efektif, inovatif, solutif, dan menyenangkan. Yang ketiga, untuk meningkatkan keaktifan dan keberanian siswa dalam mengomunikasikan ide dan gagasan. Yang keempat, untuk menciptakan media pembelajaran matematika yang ekonomis serta menjawab tantangan global. Yang kelima, menciptakan media pembelajaran matematika yang dapat mengasah kognitif, afektif, serta psikomotorik siswa. Yang keenam, yakni menciptakan media pembelajaran yang dapat digunakan individu maupun kelompok, serta dapat diakses dengan mudah sehingga dapat digunakan oleh guru maupun siswa. Materi-materi yang ada di media pembelajaran Anekdot.med yakni yang pertama, ada materi pengenalan angka, menebak angka, menggambar angka, dan meletakkan bilangan pada garis bilangan. Dalam pembuatan aplikasi Anekdot.med, ada beberapa alat dan bahan yang harus disiapkan. Yang pertama, laptop atau komputer. Yang kedua, aplikasi Photoshop. Yang ketiga, MIT App Inventor. Yang keempat, aplikasi KineMaster. Yang kelima, smartphone. Yang keenam, channel YouTube. Pembuatan aplikasi Anekdot.med. Dalam pembuatan aplikasi Anekdot.med, kami menggunakan MIT App Inventor. Langkah yang pertama yang kami lakukan dalam pembuatan aplikasi Anekdot.med yakni kita membuat rancangan tampilan terlebih dahulu. Ketika rancangan tampilan itu sudah dibuat, selanjutnya kita membuat bahan-bahan untuk icon yang diperlukan, yakni menggunakan Photoshop dan KineMaster. Ketika bahan-bahan tersebut sudah kita buat, selanjutnya kita susun icon-icon yang dibutuhkan, yakni seperti button, label, dan lain-lain. Selanjutnya, kita memasukkan bahan-bahan yang ada pada icon seperti gambar, video, tulisan, dan lain-lain. Selanjutnya, kita memasukkan coding-coding yang sudah ada pada MIT App Inventor. Nah, berikut adalah proses desain, proses coding, dan tampilan pada aplikasi Anekdot.med. Cara kerja atau cara penggunaan aplikasi Anekdot.med. Yang pertama, kita harus terlebih dahulu mempunyai smartphone ataupun handphone. Selanjutnya, kita dapat mengunduh dan menginstal Anekdot.med di App Store ataupun Play Store, atau bisa juga melalui share it dari teman ke teman. Selanjutnya, setelah kita menginstal, kita lihat terlebih dahulu flowchart ataupun diagram alir dari Anekdot.med tersebut. Berikut merupakan flowchart dari aplikasi Anekdot.med. Selanjutnya, ketika kita sudah melihat flowchart atau diagram alir dari Anekdot.med, kita masuk ke dalam aplikasi Anekdot.med. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di layar utama aplikasi Anekdot.med atau media pembelajaran Anekdot.med. Pada aplikasi Anekdot.med telah ada 5 icon utama. Icon yang pertama yaitu icon materi, icon yang kedua adalah icon games pengenalan angka,
Icon yang ketiga adalah icon games menebak angka. Icon yang keempat adalah icon menggambar angka. Icon yang kelima yaitu latihan soal beserta pembahasannya. Oke, langsung saja kita klik pada icon materi. Pada saat kita mengeklik icon materi, kita akan tertuju kepada 5 materi. Langsung saja kita klik letak bilangan pada garis bilangan. Setelah kita klik letak bilangan pada garis bilangan, kita akan tertuju kepada link yang mana ketika kita akses langsung tertuju kepada channel YouTube yang berisi tentang materi meletakkan bilangan pada garis bilangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kembali lagi bersama saya Rama Purnama Sidi. Ya, sebelum video ini dimulai, silahkan untuk klik subscribe, like, dan komen agar tidak ketinggalan video-video pembelajaran berikutnya. Ya, pada kesempatan kali ini Kak Rama akan belajar bersama adik-adik mengenai letak bilangan pada garis bilangan. Oke, untuk pengertian dari garis bilangan sendiri, ya, garis bilangan adalah ini di sini. Nah, kita masukkan. Oke, garis bilangan adalah garis untuk meletakkan bilangan. Nah, dalam buatan Selanjutnya kita mengklik icon games pengenalan angka. Kita akan tertuju kepada menu pengenalan angka. Mari belajar mengenal angka. Pada kali ini, sistem akan menunjukkan backsound ataupun suara yang mana dapat menuntun pengguna ataupun dapat menuntun siswa dalam proses pembelajaran atau games pengenalan angka. Di dalam menu pengenalan angka terdapat angka 1 sampai dengan angka 0. Yang mana ketika kita mengeklik angka tersebut, ada suara ataupun backsound yang mana menyerukan apa yang kita tekan. Contoh, kita menekan angka 2, 2, 5, 5, 0, 0, dan 4. 4. Selanjutnya kita mengklik icon games menebak angka. Manakah angka 5? Backsound ataupun instruktur seakan mengajak kita untuk menebak angka. Semisal ketika kita menjawab angka salah, maka sistem ataupun instruktur akan tertuju kepada pelafalan Anda belum benar. Kamu salah, manakah angka 5? Ketika kita mengklik angka benar, maka sistem ataupun instruktur akan menuju ke soal berikutnya. Hebat, kamu benar. Selanjutnya manakah angka 0? Selanjutnya kita mengklik icon drawing number atau menggambar angka. Gambarlah angka 5. Pada menu kali ini, instruktur akan mengajak kita untuk menggambar angka yang mana angka tersebut didapatkan secara acak dari instruktur tersebut. Pada menu kali ini terdapat 6 warna. Warna yang pertama yaitu putih, kedua hitam, ketiga biru, keempat hijau, kelima merah, dan keenam kuning. Kita tinggal mengklik saja warna yang kita sukai. Misal kita mengklik warna biru, kita buat angka 5. Kita mencoba untuk memakai warna merah untuk menggambar angka 5. Kita coba warna hijau. Pada menu kali ini, siswa dapat mengasah psikomotoriknya ataupun efektifnya yang mana dapat membuat sekreatif mungkin angka itu. Selain itu, pada menu kali ini juga dapat digunakan sebagai menggambar apapun saja. Selanjutnya kita klik icon latihan soal. Pada menu ini telah berisi soal beserta pembahasan yang ada di aplikasi Anek.Math. Kita langsung saja mengerjakannya. Lambang bilangan dari 5 adalah 5. Selanjutnya sampai terakhir. Oke. Pada hasil akhir akan tertulis game selesai. Yang mana di sini terdapat penjelasan dari soal-soal yang telah kita jawab. Contoh pertanyaan nomor 1, lambang bilangan dari 5 adalah jawaban kamu 5, jawaban kamu benar. Ketika jawaban salah, seperti contohnya pada nomor 2, angka 9 jika ditulis dengan huruf abjad adalah jawaban kamu 3, jawaban kamu salah, jawabannya adalah 9. Ketika kita ingin mengulanginya, cukup tekan ulangi saja.
Oke, begitu pula sampai dengan seterusnya. Manfaat media pembelajaran Anekdot.met atau aplikasi Anekdot.met. Yang pertama, bagi ilmu pengetahuan dan teknologi. Media pembelajaran diharapkan dapat menjadi alternatif solusi konkret pengembangan teknologi pendidikan, khususnya dalam bidang kematematikaan, serta menjadikannya media pembelajaran yang efektif, inovatif, solutif, efisiensi, serta ekonomis, dan tentunya dapat berdaya saing di era global. Selanjutnya, bagi orang tua, penggunaan smartphone pada anak untuk belajar atau kegiatan positif dapat mengurangi hal-hal negatif pada penggunaan smartphone. Misalnya, mengurangi kecanduan pada game online, sehingga anak-anak atau siswa dapat lebih fokus belajar dan dapat menggunakan smartphone atau gadgetnya dengan baik dan positif. Selanjutnya, manfaat media pembelajaran bagi guru. Yang pertama, dapat membantu proses pembelajaran dengan sistem individu maupun kelompok. Yang kedua, dapat membantu guru dalam pengembangan model dan media pembelajaran matematika. Selanjutnya, manfaat media pembelajaran bagi siswa. Yang pertama, dapat meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa terhadap mata pelajaran matematika. Yang kedua, dapat meningkatkan keaktifan dan keberanian siswa dalam mengomunikasikan ide dan gagasan. Yang ketiga, dapat meningkatkan kognitif, afektif, serta psikomotorik siswa dalam mata pelajaran matematika. Yang terakhir, media pembelajaran diharapkan dapat menjadi alternatif siswa saat belajar mandiri di rumah ataupun belajar bersama teman-teman sebayanya. Kelebihan dan kekurangan aplikasi Anekdot.met atau media pembelajaran Anekdot.met. Kelebihan. Yang pertama, media pembelajaran Anekdot.met telah menyajikan gambar, video, teks, serta teks suara sehingga pembelajaran akan lebih menyenangkan. Yang kedua, media pembelajaran Anekdot.met telah menyediakan icon-icon yang relevan untuk mengasah kognitif, afektif, serta psikomotorik siswa pada bidang matematika. Yang terakhir, pengembangan model pembelajaran berbasis IT yang diterapkan di smartphone apa saja dengan kondisi offline, sehingga aplikasi ini bisa diakses perorangan ataupun kelompok dengan mudah. Kekurangan media pembelajaran Anekdot.met atau aplikasi Anekdot.met. Kekurangannya, media ini masih terdapat kekurangan dari kualitas audio, video, maupun visual, sehingga pada pengembangan berikutnya akan lebih disempurnakan. Selain itu, materi yang ada pada aplikasi Anekdot.met masih tergolong sedikit, sehingga pada pengembangan berikutnya dapat ditambahkan materi-materi yang lebih luas terkait matematika. Strategi pembelajaran menggunakan aplikasi Anekdot.met atau media pembelajaran Anekdot.met. Yang pertama, ceramah. Guru memberikan prolog online kepada siswa terkait motivasi, tujuan, dan pengantar mengenai materi yang akan dibahas pada saat pembelajaran. Selanjutnya, guru memberikan informasi terkait aplikasi Anekdot.met kepada siswa tentang kegunaan serta penggunaan aplikasi Anekdot.met. Yang kedua, diskusi dan tanya jawab. Guru membuat kelompok secara online yang mana setiap kelompok terdiri dari 4-5 siswa. Selanjutnya, tiap kelompok diberikan smartphone. Setelah itu, guru membimbing serta memastikan siswa mengoperasikan aplikasi dengan benar. Selain itu, guru juga harus siap menjawab pertanyaan-pertanyaan dari siswa mengenai Anekdot.met atau kesulitan-kesulitan ketika mengoperasikan aplikasi Anekdot.met. Berikutnya, yakni evaluasi. Guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang telah dipelajari dengan memberikan soal dan pembahasan. Dalam hal ini, guru memanfaatkan aplikasi Anekdot.met, yakni pada icon latihan. Berikutnya yaitu guru memberikan penghargaan kepada siswa yang mendapatkan skor tertinggi ketika latihan pada aplikasi Anekdot.met. Selanjutnya, guru memberikan tugas untuk mempelajari materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. Icon materi telah ada pada aplikasi Anekdot.met sehingga guru hanya cukup menugaskan siswanya untuk dapat mempelajari materi-materi yang akan dipelajari berikutnya. Sekian presentasi dari kami. Maaf jika ada tutur kata atau tingkah laku yang kurang berkenan di hati. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penggerak media pembelajaran.